Kembali Bendera Putih Dirian Kebangsaan Indonesia Raya. Bendera siap kepada bendera merah putih. Hormat. Go. Semua untuk Indonesia Raya. Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa jadurati thumma ila jami'u ahli Jawa. Kita baca Fatihah. Semoga pahalanya disampaikan kepada para pejuang-pejuang kita yang telah mendahului kita membela negeri ini, membela bangsa ini. Semoga Allah memberikan pengampunan kepada mereka, mengangkat derajat mereka, dan kita sebagai penerus semoga bisa menjadi sebaik-baik penerus yang senantiasa punya jiwa berjuang, kecintaan kepada negeri ini, sehingga kita terus berusaha dan berusaha untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan negeri ini, dan kita siap untuk membela negeri ini dan membela negeri ini dari segala sesuatu yang menjadi sebab kehancuran negeri ini. Dan kita membaca Fatihah, semoga kita benar-benar dijadikan pembela negeri yang tulus karena Allah, baik yang membela negeri ini dengan ilmu atau tenaga atau pikiran, dan dengan panjatan doa. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan di dalam membela negeri ini, dan juga semoga Allah menjaga negeri ini dan juga menjaga seluruh negeri kaum muslimin, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Al-Fatihah. Pembacaan dan Pancasila oleh pembinaan upacara diikuti oleh peserta upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat bina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya dan juga para guru-guru mulia, alhamdulillah kita saat ini berkumpul di halaman besar Pesantren Al-Bahjah untuk melaksanakan upacara, dan kita harus tahu apa tujuan daripada upacara. Banyak hal yang bisa kita ambil hikmah di balik upacara. Yang pertama adalah kita melatih kedisiplinan kita, serius, dan kita harus serius. Kemudian yang kedua, kita niatkan bahwasanya hal yang semacam ini juga pernah dilakukan Nabi, yaitu di saat beliau mendidik kader-kader untuk berjuang. Beliau merapatkan barisan, meluruskan barisan. Maka niatkan bahwasanya di saat kita melaksanakan yang demikian ini adalah untuk meniru gaya para pejuang-pejuang, disiplin, dan niatkan di dalam hati kalau kita ingin betul-betul berjuang dengan apapun yang akan kita dapat di sekolah ini, di pondok ini, kita gunakan untuk berjuang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu apapun yang kau dapat, jadikan itu ilmu untuk membela bangsa ini, membela umat ini, membela agama Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang lain, acara yang semacam ini harus kita maknai sebagai tanda bakti kepada Allah yang kita tersembahkan dalam bentuk pengabdian kepada negeri ini. Jadi kita mengadakan upacara ini adalah kebiasaan yang dilakukan di kantor-kantor. Cuman kita harus ada tujuan yang serius, yang benar. Jadi ada maksud di balik perkumpulan kita semacam ini. Kita meniru para pejuang, dan ini ditetapkan oleh pejuang-pejuang kita untuk mengadakan upacara. Dan di dalam upacara ini di dalamnya ada evaluasi, juga ada nasihat, ada perencanaan tentang apa yang akan kita lakukan dalam seminggu ini di dalam amanat yang disampaikan oleh komandannya. Maka ayo wahai anak-anakku semuanya, karena ini adalah upacara pertama, maka kita niatkan, jadikan upacara ini betul-betul niat yang benar. Niat yang benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa bahwa kalian datang ke tempat ini punya tujuan, dan tujuanmu adalah bukan sekedar di dunia. Kalian harus ingat betul bahwasanya kalian memilih sekolah di tempat ini, mondok di tempat ini, tujuan kalian adalah untuk menjadi orang sukses di akhirat nanti. Itu yang pertama, sukses di akhirat, bukan sekedar sukses di dunia. Kita banyak mungkin menemukan sekolah-sekolah yang mengajari bagaimana orang itu sukses di dunia, mendidik anaknya untuk menjadi seorang pengusaha sukses kaya raya, nggak peduli apakah setelah itu masuk neraka atau masuk surga. Mungkin sebuah lembaga pendidikan mencetak seorang pemberani yang bisa diajak untuk berjuang, akan tapi tidak ditanamkan. Mungkin bisa jadi jika salah di dalam mendidik, maka perjuangan yang mereka lakukan bukan karena Allah, tapi mereka memperjuangkan tentang kelompoknya sendiri atau dirinya sendiri, sehingga muncullah orang-orang kuat
yang menjadi orang-orang rakus, dan itu berbahaya. Tapi kalian di sini akan dididik untuk kenal akhirat, dan itu harus kalian nomorsatukan. Tidak ada gunanya kalau kalian berada di tempat seperti ini jika orientasi kalian, kerinduan kalian, cita-cita kalian hanya untuk meraih kejayaan urusan dunia. Maka di sini penekanan untuk bagaimana kalian mencari akhirat. Jadi perjuangan yang kalian lakukan adalah untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kalian jika berada di tempat seperti ini. Kalian tidak cukup untuk belajar serius, akan tapi kalian pun juga dibangunkan di tengah malam untuk bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tertib salat berjamaah, kemudian kalian juga belajar ilmu syariat. Lihat, kelihatannya adalah SD, kemudian ada SMP, kemudian SMA, akan tapi materi-materi agama yang mendekatkan kalian kepada Allah ada di tempat semacam ini. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau Allah telah menjadikan orang tua kalian orang tua yang cerdas. Memilih sekolah tidak cukup sekolah yang mengajari urusan dunia, tapi ternyata orang tua kalian memilihkan kalian sekolah yang di situ diajarkan urusan akhirat. Dan kalian harus bersyukur kepada Allah setiap saat. Kalian panjatkan dan tingkatkan syukur kalian kepada Allah, karena Allah pun juga menjadikan kalian bisa berada di tempat semacam ini. Lihat, alangkah indahnya. Lihat, kalau kalian istiqomah dengan semacam ini, lihat, suatu ketika kalau ada di antara kalian menjadi ulama, atau kalian di antara kalian menjadi seorang jenderal sekalipun, adalah jenderal yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada di antara kalian menjadi seorang pengusaha besar, kaya raya, maka ketahuilah dia bukan orang kaya raya rakus, akan tapi Abdurrahman bin Auf zaman sekarang, orang kaya raya yang dermawan dan selalu ingin menggunakannya untuk Allah dan Rasulnya. Karena apa? Pendidikan kalian yang benar. Kalaupun anda menjadi seorang dokter yang bermanfaat sesungguhnya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian jika ternyata kalian merindukan untuk menjadi seorang ulama, di sini pun kalian sudah dibekali dengan ilmu agama, tinggal kalian menuju ke sana. Ini yang harus kalian syukuri. Jadi kami berharap bahwasanya muncul dari kelompok kecil ini adalah orang-orang pejuang-pejuang Nabi Muhammad yang lengkap di negeri ini. Ada ulamanya dari kalian, ada pemimpinnya. Kalau perlu presiden lahir dari tempat ini, tapi presiden yang ahli sujud, yang berjuang untuk umat Nabi Muhammad, yang berjuang untuk bangsa ini secara umum, yang berjuang untuk keadilan, muncul dari tempat semacam ini. Presiden muncul dari tempat semacam ini, wali kota muncul dari tempat semacam ini, jenderal-jenderal muncul dari tempat semacam ini, pengusaha muncul dari tempat semacam ini, ulama. Kalau ulama sangat wajar, karena tempat ini adalah tempat untuk menggembleng para ulama. Sangat wajar kalau ulama muncul dari tempat-tempat semacam ini. Artinya siapapun kalian dan cita-cita apapun yang ada di hati kalian, ingat tujuannya untuk Allah, karena Allah, untuk selamat kalian nanti di akhirat. Alangkah indahnya. Maka kalian bersyukuri ya, ini amanat dari Buya untuk kalian, bahwasanya kalian syukuri keberadaan kalian di sini. Maka siapapun jika ada di antara kalian kok hatinya mulai gundah, ketahuilah kalian mulai dibisiki oleh iblis dan setan untuk menjadi orang yang paling rugi nanti. Kalau sudah kalian di luar, di rumah sendiri sekalipun, kalian susah untuk bangun jam setengah 4 atau jam 3. Kalian susah untuk bisa tahajud. Kalian susah untuk bisa bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Belum lagi godaan-godaan yang dikirim oleh iblis melalui tontonan-tontonan, HP, internet dan sebagainya, akan bebas menjelajah akal dan hati kalian, sehingga tiba-tiba tanpa kalian sadari, hati dikuasai oleh hawa nafsu, akal kalian rusak, sehingga menjadi orang yang tidak berguna di hadapan Allah dan Rasulnya. Mungkin tapi tidak pernah sukses urusan akhirat. Maka syukuri anak-anakku semuanya, kalian berada di sini ya. Ini syukur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa belajar ilmu dunia sekaligus belajar ilmu akhirat. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada para guru-guru yang membimbing kalian, memberikan ketulusan kepada mereka, kemudian memberikan kepada mereka keberkahan, mengembalikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan juga untuk anak-anakku semua yang masih kecil-kecil nih, yang belum boarding, niat minta kepada Allah supaya segera bisa untuk tinggal di pondok pesantren, agar bisa ikut tahajudan bareng-bareng, bisa ikut bangun malam, memperbanyak hafalan Al-Quran. Dan yang sudah, tolong keberkahan ilmu adalah di dalam kepatuhan kalian kepada pondok pesantren ini.
Kalau ada orang punya sifat membangkang, punya sifat sombong, itu artinya dia telah membuat hijab penghalang antara dia dan keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu adalah dengan kepatuhan kalian kepada bimbingan-bimbingan yang diberikan oleh para guru-guru yang ada di pondok pesantren ini. Semoga Allah memberikan kepada kalian semua kesuksesan dunia dan akhirat. Sukses dunia akhirat, lahir dan batin, menjadi sebab kebahagiaan orang tua kalian dan kebahagiaan umat semuanya, dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go! Go!